Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu peserta diseminasi dan yang berbahagia Bapak Ibu Guru JKP. Pada siang hari ini Pak Bowo dan Bu Ida akan melaksanakan diseminasi, yaitu mengenai tugas pada modul 1.4. Sebelum kita mulai, saya akan berpantun dulu ya, supaya siang ini tidak terlalu ngantuk ya. Jadi nanti tolong dicakepin ya, meskipun nggak cakep tolong dicakepin ya. Jalan-jalan ke sebuah kota, tidak lupa membeli buku gambar. Bapak Ibu guru hebat dan berbahagia, mari sukseskan Merdeka Belajar. Ya, sebelum mulai acara, saya akan buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bagi yang beragama selain Muslim untuk mengikuti. Kita mulai bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, acara yang selanjutnya sambutan dari Ibu Alkomah, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, tak lupa Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Wonosobo yang kami hormati pula. Kami dari sekolah sangat mengapresiasi sekali berkaitan dengan kegiatan calon guru penggerak di angkatan 11 ini, di mana pada kegiatan siang hari ini kedua JKP kita, yaitu Pak Arfianto Dwi Prabowo dan juga Bu Ida Diana Risa, akan melaksanakan kegiatan yaitu diseminasi. Salah satu daripada diseminasi ini adalah sebuah tugas yang harus dilengkapi oleh JKP, sehingga pada dasarnya untuk kegiatan JKP ini akan berlangsung dengan lancar dan juga di sini akan mendapatkan yang terbaik. Adapun untuk kegiatan kali ini, diseminasi yang tadi sudah disampaikan di sini untuk mendiseminasi tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu salah satu yang harus diterapkan dalam kurikulum Merdeka ini untuk memerdekakan anak, sehingga dengan budaya positif itu Anda akan memberi perilaku yang positif. Dengan demikian, nanti kita dengarkan bersama-sama apa itu sih budaya positif. Itu yang akan mengedukasi kita yang mungkin belum paham benar tentang budaya positif di dalam penerapannya, baik di kelas maupun di sekolah. Nah, kami dari sekolah mendukung penuh. Silahkan untuk mengembangkan kaitannya dengan kegiatan guru penggerak di SMP Negeri 2 Wonosobo untuk memajukan SMP Negeri 2 Wonosobo dan juga dengan tujuan yaitu memerdekakan anak di dalam pembelajaran dan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini diberi kelancaran, kemudahan, dan juga nanti kita akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat buat JKP kita. Tepuk tangan untuk JKP kita.
Terima kasih. Kami akhiri. Astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Alkoma atas sambutannya, kemudian terima kasih atas dukungannya baik secara moral maupun material. Jadi untuk Bapak Ibu CGP di sini lebih bersemangat dan benar-benar fokus untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan CGP yang nantinya akan berjalan sampai dengan bulan Desember. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, acara inti pada hari ini yaitu desiminasi budaya positif. Sambutan atau presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ida Diana Riza. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Rita atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Wonosobo yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti desiminasi budaya positif oleh Bapak Arfianto Dwi Prabowo dan saya sendiri Ida Diana Riza dari calon guru penggerak angkatan 11. Diawali dengan saya dulu, nanti Pak Bowo akan mengisi materi pada kesempatan yang kedua. Baik Bapak Ibu, desiminasi budaya positif ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan tugas aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Adapun rancangan tindakan aksi nyatanya adalah sebagai berikut. Latar belakang, banyak murid yang melanggar peraturan sekolah. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah mewujudkan pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukurnya adalah guru dan murid berkolaborasi membuat keyakinan kelas. Tolak ukur yang kedua, murid konsisten melaksanakan keyakinan kelas beserta nilai-nilai kebajikannya. Adapun lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru kelas, dan guru mata pelajaran dalam kegiatan pembinaan ketertiban murid. Yang kedua, merancang kegiatan sosialisasi tentang budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat serta murid. Dan yang terakhir adalah merancang strategi penyusunan keyakinan kelas bersama-sama dengan wali kelas setelah melaksanakan refleksi dan evaluasi tentang keyakinan kelas yang sudah ada sebelumnya. Dukungan yang kami butuhkan adalah dukungan dari seluruh warga sekolah dan partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Baik, mungkin kita sudah sering mendengar ya, sudah familiar dengan kata-kata budaya positif. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat apa itu budaya positif? Mungkin dari Bu Titik, monggo kami persilakan. Terima kasih. Saya mencoba untuk menjawab dari pertanyaan tentang budaya positif. Budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik, yang positif, yang sudah dilaksanakan atau yang harus dilakukan oleh anak, di mana kebiasaan itu tidak serta-merta, tetapi perlu proses sehingga budaya positif itu memang harus dilaksanakan sejak dini dan secara kontinu dan konsisten. Itu saja mungkin dari saya. Ya, terima kasih Bu Titik. Ya, betul sekali ya. Budaya positif artinya kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang positif. Ya. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai
keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang mendukung perkembangan murid, menciptakan lingkungan yang menurut murid itu nyaman, aman, dan menyenangkan. Tujuannya tidak lain adalah untuk menumbuhkan karakter anak agar mereka dapat menjadi manusia dan anggota masyarakat yang baik. Nah, budaya positif itu sendiri konsepnya ada 8. Jadi, konsep budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Yang keempat, ada hukuman dan penghargaan. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keenam, posisi kontrol guru. Lalu nanti saya akan membahas lebih banyak tentang yang nomor 7, konsep yang ketujuh yaitu keyakinan kelas. Dan yang ke-8 nanti oleh Pak Bowo akan dibahas tentang segitiga restitusi. Baik, belajar dengan paradigma baru. Pemerintah telah mencanangkan kurikulum yang baru yaitu kurikulum merdeka. Yang intinya pembelajaran kita sekarang yang tadinya teacher center sekarang berubah menjadi student center, ya. Memerdekakan murid supaya murid itu tidak lagi menjadi objek tetapi menjadi subjek dalam pembelajaran. Jadi paradigma baru yang dimaksud adalah cara pandang terhadap proses pembelajaran. Satu sisi dilihat bahwa peserta didik sangat dominan pengaruhnya terhadap proses pembelajaran. Cara pandang demikian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Cara pandang inilah yang disebut sebagai pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau student center. Ya, tren sekarang adalah kita membentuk peserta didik dengan diharapkan oleh pemerintah memiliki profil yang baik. Ya, profil yang sedang digaung-gaungkan oleh pemerintah sekarang adalah pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Ya, pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah hafal ada 6 dimensi yang dimiliki oleh profil pelajar Pancasila. Dimulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Untuk konsep berikutnya, setelah paradigma baru dalam pembelajaran, konsep yang kedua adalah tentang disiplin positif. Apa yang ada di pikiran kita kalau kita mendengar kata disiplin? Kira-kira apa yang ada di benak Pak Bowo? Kalau mendengar kata disiplin, satu kata Pak Bowo, apa yang ada di benak Pak Bowo? Terima kasih Bu Ida atas pertanyaannya. Berkaitan dengan disiplin positif itu tentunya kebiasaan yang selalu tepat waktu. Dengan demikian maka kita bisa mendisiplinkan diri dan positif dalam disiplin itu. Jadi taat pada aturan. Nah, aturan yang ada patuh. Kemudian kita juga bisa memahami antara kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama dengan diwujudkan dengan keyakinan. Demikian Bu Ida, terima kasih. Ya, kata pertama yang saya catat, patuh, gitu ya. Disiplin itu patuh. Kalau tidak patuh, lalu apa yang terjadi? Kalau tidak patuh, ya, Bu Didi. Tidak patuh pasti dihukum. Ya, oke. Itu mungkin dari saya. Jadi disiplin itu dekat dengan taat lalu dihukum, gitu ya. Kalau tidak taat maka akan kita hukum. Tetapi apakah disiplin yang seperti ini efektif kita berlakukan kepada anak-anak kita, gitu ya. Nah, maka ada satu konsep yaitu disiplin ditambah kata positif, disiplin positif. Oke. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib
teratur dan kepatuhan terhadap peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, ya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu jangan digunakan. Ya. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya, nanti kalau tidak ada disiplin, merdeka semerdeka-merdekanya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi intrinsik. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, tetapi motivasinya intrinsik, bukan ekstrinsik. Mengutip quotes dari Ki Hajar Dewantara, ya. Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, sebenarnya disiplin ini erat kaitannya dengan kita pandai mengontrol diri, ya. Mengontrol diri supaya kita bisa mencapai tujuan kita. Nah, tujuan itu harus mengarah kepada nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya ada banyak sekali nilai kebajikan. Banyak sekali nilai kebajikan. Salah satunya saya kutip, ini adalah nilai kebajikan yang berasal dari The Virtus Project. Ya, ini saya kutip satu saja. Misalkan anak-anak mau ke belakang ketika kita sedang melaksanakan pembelajaran, gitu. Pak, Bu, minta izin ke belakang. Nah, seperti itu kira-kira nilai kebajikan apa yang bisa diambil dari perilaku anak tersebut? Kira-kira apa Pak Bu? Oh, Bu Vina, ya. Ya, itu adalah salah satu nilai kebajikan yang dimiliki oleh anak-anak, ya. Ada banyak sekali nilai kebajikan saya tampakkan di situ, tetapi sebenarnya kita memiliki nilai kebajikan anak Indonesia, ya. Nilai kebajikan anak Indonesia itu sebenarnya sudah tercover di dalam profil pelajar Pancasila tadi yang kita ungkapkan di depan. Ya, jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh anak-anak Indonesia yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Ya, setelah disiplin positif, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Apa sih yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan tindakan? Nah, ini yang paling rendah, tingkatan yang paling rendah adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu tingkatan yang paling rendah. Biasanya dia bertanya, apa ya yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Nah, karena takut akan hukuman, maka motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu satu tingkat naik ke atasnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang level tertinggi motivasi perilaku manusia tertinggi adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang kita inginkan ada pada anak-anak kita. Sehingga perilaku mereka itu motivasinya bukan dari luar tetapi dari dalam diri, karena mereka sangat menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep selanjutnya, apa itu hukuman dan penghargaan? Ya, kalau hukuman
Nah, ini biasanya masih kita lakukan semoga tidak lagi ya, tetapi kalau masih dilakukan di kelas, jadi hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba anak melakukan kesalahan, sehingga di situ anak merasa tidak dilibatkan. Nah, di situ akan merasa menyakitkan bagi anak. Anak merasa sakit, tidak nyaman, merasa takut, kemudian merasa dipaksa, sehingga mereka suka menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Nah, lawan dari hukuman adalah penghargaan. Nah, untuk anak yang berprestasi biasanya kita berikan penghargaan, tapi penghargaan ini sifatnya tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Nah, konsep kedisiplinan yang seperti ini disebut dengan konsep kedisiplinan dengan identitas yang gagal. Nah, bagaimana yang baik? Yang baik adalah kita menegakkan disiplin dalam bentuk konsekuensi. Karena dengan memberikan konsekuensi di situ sudah terencana, sudah disepakati dengan anak-anak, sudah dibahas dan sudah disetujui. Ya. Konsekuensi ini memiliki penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, perlu adanya stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, lalu murid akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, lebih baik, langkah yang lebih baik adalah dengan merestitusi, karena dengan merestitusi itu murid bertanggung jawab atas perilakunya. Lalu murid juga fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, lalu murid dapat memegang kontrol dan bersemangat dalam memperbaiki kesalahan. Nah, kita coba. Nah, pertanyaan nomor 1, ya, biar kita terbiasa, apakah kita di kelas itu memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi. Oke, yang pertama, Pak Ardi, coba Pak Ardi, kita cek ya. Pak Ardi nomor 1 apa Pak Ardi? Hukuman, ya. Ya, betul. Mencatat 100 kali di dalam bentuk kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Pak Ardi itu adalah hukuman. Oke. Kalau yang nomor 2, kali mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, hukuman. Oke, tapi hukuman ya, tidak boleh dilaksanakan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, push up. Oke, baik Rita. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Boleh dilakukan berarti ya. Oke, di kelas kita boleh melaksanakan itu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, boleh berarti ya, kita laksanakan boleh. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, hukuman. Lalu yang ke-7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah, ini Pak Ardi nih. Oh, Pak Ardi, konsekuensi, karena biasanya teman-teman sudah pemanasan dulu ya, tapi dia datangnya terlambat, belum ikut pemanasan, lalu disuruh menyusul. Nah, kalau itu berarti bukan hukuman tetapi konsekuensi. Kita cek, saya punya kuncinya Bapak Ibu. Ya, cocok ya. Berarti mana yang boleh dilakukan di kelas, mana yang tidak boleh dilakukan di kelas kita. Oke, baik. Nah, sebenarnya setiap manusia itu berperilaku itu pasti ada alasan di baliknya, ya. Kenapa kok anak ini berperilaku seperti itu? Apa alasan di baliknya? Nah, ada sebenarnya mereka berperilaku karena untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Misalkan, Ibu Ida di kelas pelajarannya ceramah terus, saya bosan, saya jadi pengen ramean di kelas. Berarti ada kebutuhan dasar dia yang tidak bisa dipenuhi oleh saya. Nah, kebutuhan dasar yang mana kira-kira Bapak Ibu?
Iya, kebebasan. Dia merasa terkekang, dia merasa bosan dengan pembelajarannya Bu Ida yang ceramah terus. Oke, kalau misalkan kamu kok masuk ke kelas saya kok terlambat, maaf Bu, saya tadi belum sarapan. Jadi saya barusan makan dulu di kantin, baru masuk ke kelasnya Bu Ida. Maaf ya Bu Ida, saya terlambat. Nah, kebutuhan dasar apa yang dipenuhi oleh anak tersebut? Ya, oke, dia bertahan hidup karena merasa lapar. Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar: kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Kalau guru sebagai penghukum itu biasanya nada suaranya tinggi, matanya melotot, ya. Tapi di sini biasanya dampaknya terhadap murid hasilnya adalah murid akan marah, mungkin bisa dendam dengan kita yang menghukum, dan bisa juga malah agresif, ya, memberikan feedback yang agresif terhadap kita. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nanti biasanya kalau pembuat merasa bersalah itu kita suaranya lebih lembut, suaranya lebih hening, gitu, ya. Tetapi itu nanti murid bisa merasa bersalah, merasa menjadi orang yang gagal, dan merasa tidak sanggup membahagiakan orang lain. Yang ketiga, sebagai teman. Nah, teman ini guru lebih bersifat persuasif, kemudian tentunya murid akan merasa senang karena merasa menjadi sahabat, ya, merasa senang. Dan tetapi jeleknya murid itu bisa menjadi terlalu bergantung kepada guru. Kemudian yang keempat, posisi pemantau. Pemantau ya mengawasi, tentunya kita bertindak untuk mengawasi murid, ya. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan, tetapi guru tidak emosi. Nah, posisi yang terbaik, Pak Ibu, posisi yang terbaik adalah kita bertindak sebagai manajer, ya, di mana berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Di sini guru tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, dan apalagi menunjuk-nunjuk dan berkaca pinggang. Oke. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bahwa peraturan kelas saja, tidak usah keyakinan kelas. Ya. Oke. Nah, kita jawab yang pertama, Pak Ardi ini. Ya, foto. Pak Ardi, mengapa memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Pak Ardi, kalau naik kendaraan bermotor pakai helm enggak? Kenapa? Alasannya kenapa? Oke, supaya kalau jatuh kepalanya aman. Oke. Sorry. Bersih kalau membuang sampah pada tempatnya. Kenapa alasannya bersih? Oke, biar apa? Oke, biar tidak banjir. Oke, biar tidak banjir. Oke, biar bersih, biar tidak terjadi banjir. Oke, good. Terus anak-anak kalau ikut pembelajaran kita harus datang tepat waktu. Betul ya, Pak? Oke. Tapi kalau ada anak yang terlambat, pembawa senang nggak? Kenapa sih? Karena dia akan terlambat mengikuti pembelajaran. Oke, mengganggu ya Pak ya. Nah, jadi diharapkan anak-anak kita itu taat atau patuh itu bukan karena faktor takut kepada gurunya, bukan karena faktor ekstrinsik, tetapi karena memang dia meyakini nilai-nilai yang baik gitu. Karena dia memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya, memang dia paham, oh memakai helm supaya tidak terluka, oh membuang sampah pada tempatnya supaya tidak banjir. Itu yang kita harapkan muncul pada anak-anak kita. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak Bapak Ibu.
ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak, tidak seperti tata tertib. Yang kedua, pernyataannya bersifat universal. Kemudian harus dibuat dalam bentuk positif, tidak boleh dalam kalimat negatif. Yang keempat, jangan terlalu banyak, ampun kata-kata, sedikit saja, yang penting anak-anak melaksanakan. Yang kelima, sebaiknya bisa diterapkan tentu saja. Kemudian semua warga kelas itu harus ikut dalam curah pendapat untuk berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian kita tinjau setiap saat, kita tinjau kembali dari itu. Oke, kita berlatih dulu ya. Untuk keyakinan kelas itu harus mengarah merujuk kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, maka kita breaking sebentar, kita coba Bapak Ibu bisa mengarah ke nilai kebajikan atau tidak. Nilai kebajikannya apa? Nah, oke, dibaca dulu, jangan buru-buru, pelan-pelan. Oke, Bu Alkomah, kembalikan barang ke tempatnya. Kinten-kinten nilai kebajikannya apa, Bu? Ini biasanya kalau di kelas kan anak taruh barang sembarangan. Tertib, oke, ada nilai kebajikan. Wah, tanggung jawab, hati tanggung jawab. Oke, simpen ya, simpen. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Wah, ini yang di depan pengen jawab nih. Sopan santun, Bu. Sopan santun, ojo ganggu ta, agak nyatet ganggu wae gitu biasanya anak. Menghormati, dikit ya. Oke, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang, harus sayang ya. Kita buka contekannya ya. 1, betul atau tidak tadi jawabannya sudah bikin. 1, 2, 3. Oke. Kembalikan barang ke tempat. Jawab. Dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Kemudian menghormati orang lain, komitmen tidak boleh terlambat. Keamanan, jangan melakukan kekerasan, saling menghormati. Masih ada lagi Bapak Ibu. Yuk cepat saja. Dilarang menggunakan kira-kira kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Oke. Merokok, kesehatan pastilah, gunakan masker. Oh, sudah berlalu ya, gunakan masker sudah berlalu. Oke, ini dia ya. Kesehatan, menghormati orang lain, berempati, dilarang merokok, kesehatan, menghormati orang lain, gunakan masker juga kesehatan dan keamanan. Oke. Lanjut, nah bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas? Gitu. Ada prosedurnya ternyata Bapak Ibu. Saya dulu membuat keyakinan kelas di 9C itu ngasal, ternyata ada tata caranya, saya juga baru tahu. Kita pelajari bareng-bareng. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat dulu. Ya, kalau di tempat saya itu anak tak suruh ngacung sebanyak-banyaknya, saya ketik di PowerPoint. Ada yang tidak boleh moyoi, tidak boleh buang sampah di laci, tidak boleh memanggil dengan nama bapak, begitu, macam-macam. Semua pendapat anak-anak itu kita tampung, saya tuliskan di PowerPoint, ya, dicat. Kemudian langkah yang kedua mencatat tadi ya, boleh menggunakan kertas besar, boleh menggunakan post-it. Kebetulan saya waktu itu cari cepatnya saja, jadi saya ketik di PPT gitu. Nah, ini yang ketiga. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Gantikan menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Gitu.
Kemudian yang keempat, ditinjau kembali, dipositifkan, kita tinjau kembali. Jangan lupa untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Jadi setelah dipositifkan, anak-anak diajak untuk menemukan nilai kebajikan yang ada dari poin-poin yang sudah dituliskan. Yang kelima, mungkin akan ada beberapa peraturan yang sama. Misalkan jangan bergurau waktu pembelajaran, jangan tidur waktu pembelajaran. Nah, untuk peraturan-peraturan yang sama itu kita satukan, kita tinjau, kita jadikan satu. Nah, sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Oke. Nah, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Nah, selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh warga kelas. Ya, ini aksi nyata yang saya lakukan di kelas 9C, Bapak Ibu. Ini adalah tahap curah pendapat. Ya, ketika anak mengumpulkan pendapat di kelas dengan cara tunjuk jari, lalu saya tuangkan di PowerPoint di dalam kelas. Nah, ini hasil curah pendapat dari kelas 9C, ada 10 poin. Ya, di situ kalau Bapak Ibu lihat masih ada kalimat negatifnya. Tidak boleh, tidak boleh, tidak. Nah, itu tidak boleh ya Bu dalam keyakinan kelas. Maka kita positifkan. Ada tahap mempositifkan kalimat sehingga menjadi seperti ini. Nah, yang tadi tidak boleh merusak diganti menjaga fasilitas, tidak membuang sampah di laci diganti menjaga kebersihan laci gitu. Tidak membuli teman saya ganti dengan menyayangi teman. Tuh. Nah, untuk yang sama kalau Bapak Ibu perhatikan kan ada beberapa aturan yang sama ya. Nah, untuk aturan yang sama itu kita satukan. Sehingga kita menemukan nilai kebajikan dulu, jangan sampai terlupa langkah ini ya. Kita menentukan nilai kebajikannya dulu. Datang tepat waktu, bertanggung jawab, mendengarkan dengan baik, menghormati, ya, menyayangi teman, berarti kasih sayang, mengikuti pembelajaran dengan baik, komitmen. Untuk aturan-aturan yang sama kita satukan, kita tinjau, kita satukan seperti ini hasil tinjauannya, ya. Nah, ditinjau, dibaca bersama-sama oleh murid satu kelas. Nah, jangan lupa untuk penandatanganan keyakinan kelas 9C secara bersama-sama. Kita tandatangani bareng-bareng. Kemudian jadilah keyakinan kelas 9C. Yang pertama, menggunakan seragam dengan lengkap setiap hari sesuai aturan. 2. Mengikuti pembelajaran tepat waktu. 3. Menghormati dan memperhatikan guru pada saat pembelajaran. 4. Menjaga fasilitas kelas 9C. 5. Menjaga kebersihan kelas 9C. Dan 6. Menyayangi teman 9C. Nah, di awal saya mungkin adalah tidak memberikan konsekuensi dari setiap pelanggaran. Jadi ketika ada anak yang bergurau di dalam kelas, maka saya beri waktu untuk belajar di luar kelas. Tapi anak tidak betul ya Bu, maka saya lanjutkan dengan langkah selanjutnya yaitu membuat konsekuensi. Jadi harus ada konsekuensinya. Ini sudah disepakati dengan kelas 9C. Ya, konsekuensinya ada mulai dari ditegur, kemudian melengkapi, kemudian orang tua yang dipanggil ke sekolah, yang melengkapi ketertinggalan dan membersihkan kelas sampai meminta maaf. Nah, itu dia aksi nyata yang saya lakukan di kelas 9C selaku wali kelas 9C. Semoga Bapak Ibu berkenan apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Untuk selanjutnya materi segitiga restitusi akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Bapak Ardianto Dwi Prabowo. Kepada Pak Bowo kami persilakan.
terima kasih Bu Ida atas waktunya untuk presentasi yang kedua berkaitan dengan segitiga restitusi. Sambil menyiapkan untuk segitiga restitusi, bagaimana kalau kita SDG dulu sebentar? Boleh ya? Berdiri dulu, berdiri. Monggo, Ibu Bapak berdiri. Oke. Kita akan menyanyi lagu anak-anak. Oke. Bapak Ibu insya Allah hafal semua. Topi saya Bunda, topi saya. Hafal ya? Nah, sudah hafal. Sekarang yang pertama, topinya tidak usah bersuara. Enggak boleh ngomong, enggak boleh. Topinya enggak boleh bersuara. Saya Bunda, Bunda, saya kalau tidak Bunda, bukan saya Zat. Ya, nanti yang salah hukumannya duduk. Nah, oke, yang salah hukumannya duduk. Jadi tidak boleh ada hukuman. Tidak boleh ada hukuman. Ya, nggak boleh. Konsekuensi saja. Siap, G? 1, 2, 3. Saya Bunda, Bunda, saya kalau tidak Bunda, bukan saya. Duduk. Ya. Sekarang sayanya yang diam. Topinya sekarang disebutkan bersuara. Bukan. 1, 2, 3. Bunda, Bunda, topi. Kalau tidak Bunda, bukan topi. Ya, terima kasih. Oke, saya lanjutkan untuk presentasi yang kedua, diseminasi budaya positif. Saya Arianto di Prabowo, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Wonosobo. Segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, segitiga restitusi, pengertian dari restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Bapak Ibu sering sekali menjumpai kejadian-kejadian di sekolah kita berkaitan dengan restitusi ini. Nah, hanya mungkin kita dalam mengambil keputusannya itu sesuai atau tidak seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, jadi segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, langkahnya untuk yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik
Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini juga tadi ada sangkut pautnya dengan apa yang disampaikan, dipresentasikan oleh rekan guru saya, Ibu Ida Diana. Satu, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian yang berikutnya adalah anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kemudian dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian berikutnya adalah untuk validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Setelah melakukan 3 langkah segitiga restitusi, maka dapat dilanjutkan dengan menanyakan bagian cara anak mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah ia perbuat. Di sini guru menuntut agar anak berhasil memperbaiki kesalahannya. Jadi proses ini memang untuk menanyakan keyakinan itu ada langkah 1, langkah 2, dan juga setelah itu kemudian langkah ketiga. Ya. Bapak Ibu sekalian, setelah kita berdiskusi bersama dari hal ini, coba Bapak Ibu baca sekalian ya di sini. Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian 2, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi. Kemudian yang 4, guru berperan sebagai teman yang baik bagi murid. Ini ya. Jadi kita perlu membahas 4 hal ini sehingga kita nanti dalam praktek di sekolah itu kita sudah sesuai dengan segitiga restitusi. Ya. Ini nanti akan saya videonya ada di laptop satunya ini, Bapak Ibu sekalian. Itu dibahas dulu ya, berikutnya. Ya, coba Bapak Ibu sekalian kita berdiskusi bersama. Untuk yang pertama ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak Bapak Ibu? Coba Bu Ida. Baik Pak Bowo, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya pernyataan yang pertama itu kurang tepat, karena motivasi yang dimiliki oleh anak berarti tidak dari dalam diri, tetapi karena dia takut
mendapatkan hukuman. Bahkan mungkin hasil yang didapatkan nantinya anak tidak menjadi patuh, tidak menjadi taat, tetapi mungkin malah justru akan timbul sikap marah gitu ya, marah atau mungkin justru bertindak agresif terhadap guru. Begitu mungkin dari saya, Pak Bowo. Terima kasih Bu Ida, jawaban yang luar biasa. Jadi memang hukuman itu tidak selalu harus bisa mendisiplinkan anaknya. Justru malah dari hukuman itu akan merasa dia itu traumatik gitu, bisa jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nggak? Kalau menurut Bu Vina gimana? Terima kasih. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, tidak sepenuhnya setuju, karena mungkin hanya sekian persen saja ada anak yang diberi penghargaan kemudian meningkatkan motivasi. Bisa juga jika dia diberi penghargaan terus dia merasa puas. Jika merasa puas kan akhirnya terus berhenti untuk belajar, sehingga malah menurunkan kreativitas. Dengan pemberi penghargaan itu juga kadang membuat anak iri atau semakin melemahkan anak yang lain. Jadi kurang setuju untuk memberi penghargaan dalam meningkatkan motivasi belajar. Terima kasih Bu Vina. Betul sekali Bu Vina, jawaban yang luar biasa. Jadi memberikan penghargaan itu justru bisa juga meracuni anak, karena terbiasa dia mendapatkan penghargaan, dia jadi ketagihan. Suatu saat apabila dia tidak diberi penghargaan, maka dia akan menurun motivasi untuk belajarnya. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi yang bagaimana? Coba Bu Titi, bagaimana? Guru memberikan solusi kepada peserta didik. Kaitannya dengan aturan restriksi yang ada di sekolah. Contohnya, misalnya anak sudah melakukan pelajaran di sekolah, kemudian kira-kira solusi dari Bu Titi bagaimana agar anak itu tidak melakukan hal yang sama. Saya masih bingung ya Pak, terus terang. Untuk pemberian solusi itu sebaiknya dari guru itu sendiri atau dari murid. Terus tadi juga menurut Bu Vina, penghargaan itu tidak semestinya benar. Kalau menurut saya penghargaan itu perlu ya Pak, perlu menurut saya. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Titi. Jadi kaitannya dengan guru harus mampu memberikan solusi, itu ada kaitannya juga dengan pertanyaan yang kedua, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau tadi Bu Vina menyampaikan ya perlu juga ada penghargaan, tetapi tidak harus selalu. Kalau Bu Titi juga menyampaikan ya perlu mendapatkan penghargaan agar menjadi motivasi untuk anak. Jadi guru harus memberikan solusi. Kira-kira manfaat tidak contohnya dalam hal penghargaan ini untuk anak? Ya, boleh menambahkan, silakan Bu Ida. Baik Pak Bowo, untuk pernyataan yang nomor 3 ya, guru harus mampu memberikan solusi. Kalau menurut saya sih guru itu kita sebagai guru tugasnya adalah mendorong anak supaya anak itu bisa menemukan solusi sendiri. Gitu. Tetapi tetap dalam menemukan solusinya, anak itu harus tetap dibimbing oleh kita selaku guru. Gitu. Mungkin seperti itu Pak Bowo kalau saya boleh menambahkan. Terima kasih Pak Ardi. Ada tambahan lagi Pak Ardi? Silakan Pak Ardi. Saya hanya menambahkan saja untuk pernyataan nomor 3 ini
mampu memberikan solusi. Mungkin kita kembali ke segitiga restitusi yang sudah dibahas oleh Pak Bowo tadi, bahwa yang pertama zaman identitasnya, yang kedua validitas, yang ketiga tentunya sudah ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, yaitu menanyakan keyakinan kelas itu untuk pemecahan masalah antara guru dengan siswa yang sudah disepakati. Itu Pak Bowo mungkin. Oke, terima kasih sekali Pak Aldi. Ya, boleh kita silakan menambahkan untuk yang ketiga. Ya Pak Bowo, saya menambahkan tadi dari teman-teman sudah banyak menyampaikan. Cuma di sini saya agak menggaris kembali kalimat harus, guru harus mampu memberikan solusi. Nah, menurut saya tidak setuju, karena kan pembelajaran itu harusnya berpusat pada murid. Jadi student center ya Pak. Jadi tidak seharusnya atau tidak harus banget guru itu memiliki solusi. Bisa saja mungkin solusi dari murid, tetapi nanti Bapak Ibu guru menebali atau mempertebal apa yang dimaksud oleh murid tersebut. Tapi tidak seharusnya atau tidak harus banget guru itu memiliki solusi. Bisa saja mungkin solusi dari murid, karena kita kembali lagi bahwa pembelajaran kita adalah student center. Terima kasih Pak Bowo. Terima kasih Bu Rita. Ya, dari Bu Titi, Bu Vina, Bu Ida, Pak Adi dan Bu Rita sangat luar biasa. Dan di sini ini ya hikmah dari kita berdiskusi bersama. Jadi kita punya solusi-solusi kira-kira yang terbaik itu yang sesuai dengan segitiga restitusi itu solusi yang bagaimana. Semua pendapat dari Bapak Ibu sekalian sangat luar biasa, dan itulah tadi yang saya harapkan dalam proses guru mampu untuk memberikan solusi seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat ini, guru berperan sebagai teman yang baik bagi murid. Maksudnya berperan sebagai teman yang baik bagi murid itu menurut Bu Resti bagaimana Bu Resti? Terima kasih izin menjawab. Menurut saya guru berperan sebagai teman yang baik bagi murid artinya ketika kita berada di kelas sebagai wali kelas maupun sebagai guru mapel, kita berusaha untuk menjalin kedekatan secara emosional dengan murid-murid kita, meskipun tetap masih ada beberapa batasan yang harus kita sepakati. Belum lama juga kemarin saya baru membaca di suatu platform media sosial yang mengatakan bahwa ketika kita memberi pelajaran kepada murid, jika murid merasa kita adalah temannya, maka materi yang kita sampaikan akan lebih diingat atau akan lebih mengena di hati murid daripada ketika kita bersikap sebagai superior di kelas atau sebagai guru yang enggan memahami muridnya sebagai teman. Jadi dari sini saya berpendapat bahwa pernyataan nomor 4 saya setuju bahwa sebagai seorang guru kita berteman dengan murid tetapi tetap menjaga batasan tertentu, berteman dalam hal yang positif dan dalam rangka untuk meningkatkan motivasi belajar bareng. Terima kasih. Luar biasa. Tambahan dari Pak Kemang. Terima kasih. Berkaitan dengan guru berperan sebagai teman yang bagi murid, tadi yang disampaikan oleh Bu Resti, betul, beliau mengatakan bahwa berteman baik dengan murid, setuju. Tapi di sini tadi disampaikan dengan batasan-batasan tertentu, itu artinya bahwa sekarang kita melihat anak sekarang ya Pak, memang anak itu cenderung untuk dekat dengan kita, tetapi itu kalau kita istilahnya diladeni, itu anak-anak sekarang itu melunjak, jadi melunjak, sehingga di sini betul tadi disampaikan ada batasan-batasan supaya anak itu tidak melunjak. Selain itu
menjadi teman yang baik itu juga ada sedikit nilai dari posisi negatifnya, itu anak cenderung mengalami ketergantungan. Nah, ketergantungannya di sini apabila si Pak ini dekat dengan saya, maka saya sepenuhnya itu akan, kalau Bapak Ibu guru dia istilahnya oke, baik dengan saya, maka akan saya baik. Tetapi kadang anak juga sama yang lain tidak sebaik itu, maka anak menimbulkan yaitu tadi ketergantungan. Nah, dari ketergantungan juga dari sisi negatifnya anak jadi tidak terbangun, mau berubah seperti apa gitu, mau berubah yang lebih baik itu harus tergantung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Alkoman, jawaban yang luar biasa yang support dari Bu Resti dan Bu Alkoman. Pada prinsipnya bahwa guru berperan sebagai teman yang baik bagi murid, setuju beliau. Kemudian tapi ada batasan-batasan tertentu. Jadi kita boleh dengan murid itu menganggap sebagai teman, tapi kita juga harus menjaga kewibawaan kita sebagai guru. Karena betul sekali yang beliau katakan, Bu Resti dan Bu Alkoman, bahwa kalau kita terlalu dekat dengan murid maka kadang akan dia tidak bisa menjaga norma-norma yang ada antara guru dan murid seperti itu. Jadi luar biasa sekali jawaban dari Bu Resti dan Bu Alkoman dalam hal guru berperan sebagai teman yang baik bagi murid. Bapak Ibu sekalian, setelah tadi kita berdiskusi bersama tentang ada empat poin pertanyaan, dan Bapak Ibu sudah tadi bersama-sama menyelesaikan masalah yang ada di poin 1, 2, 3, dan 4. Kita lanjut selanjutnya. Ya, jadi di sini akan saya tayangkan untuk satu video. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya telah membuat PPT ya dari awal berkaitan dengan tak potong sih. Ya. Nah, ini segitiga resolusi Bapak Ibu. Jadi dalam pembuatan ini saya berdiskusi dengan ya. Jadi ini untuk masalah yang kedua dalam validasi tindakan yang salah ya. Dari awal ya, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi segitiga resolusi suatu proses dialog yang dijalankan guru dengan rekan sejawat, bahkan dengan orang tua, dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saya bersama dengan teman-teman rekan sejawat mendiskusikan bersama-sama berkaitan dengan segitiga restitusi. Next game. Ya. Nah, tahapan segitiga restitusi meliputi menstabilkan identitas seperti yang tadi saya paparkan di
DPT yang pertama, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Next. Ini untuk menstabilkan, yang pertama menstabilkan identitas. Jadi pernah kami ada suatu kasus yang pertama peserta didik itu terlambat mengikuti pelajaran pada saat pagi hari. Setelah itu peserta didik yang bersangkutan saya persilakan masuk mengikuti pembelajaran, tapi pada saat jam istirahat peserta didik yang bersangkutan untuk bertemu saya, kemudian mendiskusikan berkaitan dengan menstabilkan identitas. Itu bagian dasar dari sebuah tujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Demikian. Next, untuk yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, pada kasus ini, kasus yang kedua, pada saat saya mengajar di kelas itu anak yang bersangkutan, dua anak yang bersangkutan itu berbicara sendiri dan bermain game. Nah, setelah itu anak yang bersangkutan saya tegur. Setelah itu di istirahat kedua saya suruh ketemu saya di ruang guru. Kemudian menanyakan keyakinan, menanyakan keyakinan sendiri adalah teori kontrol untuk menyatakan bahwa pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Kemudian langkah berikutnya adalah anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi seperti itu langkah yang ketiga. Nah, berikutnya adalah skenario kasus 1 ya. Jadi pada saat anak masuk ke sekolah, setelah itu anak menyampaikan bahwa alasan keterlambatannya apa. Setelah alasannya sudah disampaikan, baru anak saya persilakan untuk duduk mengikuti pelajaran bersama dengan teman-temannya. Nah, ini video yang sudah saya buat pada saat kasus pertama anak terlambat masuk di kelas. Nah, ini anak-anak pada saat saya sedang presentasi, kemudian setelah itu doa, terus memberikan ice breaking pada anak-anak sebentar. Nah, ini doa selesai. Ya, tiba-tiba anak yang bersangkutan itu terlambat masuk ke kelas. Setelah itu saya menanyakan, kenapa kok sampai terlambat masuk kelas? Kemudian anak yang bersangkutan menyampaikan alasannya, keterlambatannya masuk di kelas. Nah, pada siang harinya yang bersangkutan untuk bisa bertemu dengan saya untuk menanyakan. Nah, ini disinilah validasi saya tanyakan kepada anak yang bersangkutan. Nah, dalam validasi ini tentunya kita harus benar-benar tahu persis pokok persoalannya yang
bersangkutan itu kenapa kok sampai terlambat. Dan yang bersangkutan ini tidak cuma pada saat pembelajaran saya masuk kelas, tetapi pada pembelajaran Bapak Ibu yang lain juga terlambat. Nah, seperti kasus di sini ternyata yang bersangkutan itu keterlambatannya itu karena sebelum berangkat dia harus membantu orang tuanya dulu untuk menyiapkan dagangan yang akan dibawa oleh orang tuanya, seperti itu. Nah, ini contoh video untuk kasus yang pertama. Moga Bapak Ibu bisa melihat videonya di depan kasus dengan kasus yang pertama. Juga menanyakan untuk kedepannya bagaimana agar tidak terlambat masuk kelas lagi, ya gitu. Dan karena keterlambatannya ini tentunya akan mengganggu teman-temannya yang sudah siap untuk menerima pembelajaran. Makanya ditanyakan untuk konsekuensinya apa biar tidak terlambat lagi. Setelah itu menanyakan kesepakatan padahalnya, kemudian dihubungkan dengan keyakinan. Setelah itu anak diizinkan untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Kemudian untuk kasus yang kedua adalah siswa main game saat pembelajaran. Jikalau guru sudah menjelaskan materi pembelajaran, kemudian memberikan tugas ke peserta didik, ternyata peserta didik ini bermain game. Sementara teman-teman main-mainnya serius mengerjakan tugas, tapi dua peserta didik ini bermain game. Nah, setelah itu guru menghampiri dan menanyakan kenapa kok teman-temannya mengerjakan tugas, justru kalian itu malah bermain game seperti itu. Nah, dalam hal ini untuk menyelesaikan masalahnya sama dengan kasus yang pertama, ya. Dua ananda yang bersangkutan itu kita panggil, kemudian kita berdiskusi bersama dua peserta didik ini untuk penyelesaian untuk segitiga restitusinya. Kita tanyakan alasannya apa, kok teman-temannya mengikuti pembelajaran dengan baik, sementara dua anak ini bermain game. Kita tanyakan kepada dua peserta didik ini, yang sudah dilakukan itu benar atau salah. Ternyata memang dua peserta didik ini sudah terbiasa, jadi pada saat sampai di rumah bermain game sampai malam, kemudian belum selesai dilanjutkan di sekolah, begitu. Jadi kita validasi
masalah seperti itu. Jadi dalam penyelesaian ini memang kita harus detail untuk menyelesaikan masalah usaha didik, sehingga usaha didik itu tahu bahwa tindakan yang mereka lakukan itu salah, dan jangan sampai kita dalam penyelesaian masalah ini tidak sesuai. Ya, kita tetap harus bisa memotivasi anak untuk tidak melakukan hal yang serupa. Ya, setelah itu anak diizinkan lagi untuk kembali ke alam. Nah, demikian. Ini juga setelah penyelesaian kasus ini, anak juga memberikan tanggapan. Tanggapan siswa juga positif ya, jadi positif dengan apa yang sudah mereka lakukan. Ya, tadi dari tayangan video kasus 1 dan 2 tentunya Bapak Ibu semua sudah melihat ya. Coba saya akan minta tanggapannya. Yang pertama dari Bu Ida, bagaimana tanggapan tadi setelah melihat tayangan video kasus 1 dan 2. Monggo Ida. Oke, baik Pak Bowo. Terima kasih atas penyampaiannya tentang segitiga restitusi. Tentunya menambah pengetahuan saya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di kelas dengan murid-murid saya Pak Bowo. Ya, tentunya kedepannya mungkin akan banyak perubahan yang saya lakukan di kelas, terutama dalam menangani anak-anak yang melanggar keyakinan kelas, begitu ya. Berarti sudah tidak istilahnya marah-marah lagi, sudah tidak memberikan hukuman lagi, begitu. Tetapi Pak Bowo ada mungkin, maaf saya pemateri di sini, tetapi juga ingin bertanya, mungkin teman-teman yang lain juga bisa memberikan bantuannya untuk langkah segitiga restitusi Pak Bowo. Apakah diperbolehkan misalkan yang membuat masalah di kelas ini ada dua orang siswa di kelas kita membuat masalah, tetapi kita memberikan restitusinya itu berbarengan. Apakah boleh berbarengan ataukah harus sendiri-sendiri? Mungkin itu tadi melihat videonya Pak Bowo jadi terbersit pertanyaan begitu. Matur nuwun, terima kasih Pak Bowo. Terima kasih Bu Ida atas tanggapannya berkaitan dengan video kasus 1 dan 2. Jadi begini Bu Ida, memang untuk kasus yang kedua itu kebetulan yang bermain game itu dua anak, kemudian dalam hal ini kami
itu memanggil langsung dua anak yang bersangkutan saya panggil, kemudian saya tanyakan bersama-sama kaitannya dengan mengapa kok dua anak ini bermain game. Nah, ternyata anak yang bersangkutan itu malam itu sudah mabar bareng, kemudian diselesaikan di kelas juga bersama-sama, karena kebetulan dua anak ini senang bermain Mobile Legends seperti itu. Nah, itu tanggapan saya. Mungkin ada tanggapan dari teman yang lainnya berkaitan dengan tanggapan dari Ananda yang kemarin ini kebetulan pada saat pembelajaran itu bermain game bersama-sama. Gitu. Bu Vina, bagaimana menurut Bu Vina? Oke, terima kasih sekali. Video tadi sungguh menginspirasi dan mungkin itu yang perlu kita semua sebagai guru yang belajar, karena selama ini kita itu lebih banyak posisinya biasanya sebagai penghukum. Nah, kita jarang yang sudah melakukan segitiga dan restitusi. Jadi apa yang tadi Pak Bowo sudah lakukan, praktek di kelas, dilakukan merestitusi murid yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas, itu bisa jadi cermin bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Terima kasih. Terima kasih Bu Vina atas tanggapannya, tadi menambahi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ida. Saya kira sudah dari dua tanggapan ini yang sudah bisa untuk mengevaluasi saya berkaitan dengan cara penanganan peserta didik apabila peserta didik yang bersangkutan itu tidak sesuai dalam bersikap maupun pada saat mengikuti pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada sedikit tambahan PPT dari saya berkaitan dengan budaya positif. Ya, budaya positif itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah dari peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, dan lingkungan positif. Begitu. Itu tambahan dari saya. Sekali lagi terima kasih sekali atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian dalam presentasi pada siang hingga sore hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dengan adanya presentasi ini bisa bermanfaat dan bisa ada hikmahnya bagi Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kepada pembawa acara. Luar biasa sekali. Beri tepuk tangan untuk Bapak Bowo. Luar biasa. Ternyata selama ini apa yang sudah kita lakukan ternyata menjadi guru yang kurang baik ya. Ternyata saya juga masih sering menghukum, kemudian ternyata juga saya belum bisa menerapkan restitusi, atau ada beberapa ya kasus ternyata saya sudah menerapkan restitusi namun tidak sesuai dengan langkah ketiga yang tadi Pak Bowo jelaskan. Jadi sungguh luar biasa. Mungkin Bapak Ibu guru di SMP 2 kedepannya juga banyak yang ikut CGP. Nanti apabila ada CGP angkatan 12, mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti untuk kemajuan sekolah kita, bahwa luar biasa ilmu yang dapat diambil dari CGP ini. Saya sangat mengapresiasi apa yang tadi disampaikan Pak Bowo dan Bu Ida. Sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, apakah Bapak Ibu guru ada yang ingin bertanya? Barangkali apa yang tadi sudah disampaikan kurang begitu mengena. Silakan, silakan Ibu.
waktunya sharing ya Bu Ida dan Pak Bowo. Barangkali di kesempatan kali ini memang benar-benar dibutuhkan sekali, terutama saya yang belum tahu apa-apa tentang disiplin positif. Berkaitan dengan disiplin positif, walaupun tadi sudah disampaikan sama Pak Bowo dan Bu Ida, sedikit mengulas yang disampaikan tadi di awal oleh Bu Ida, mungkin nanti bisa dijawab oleh mereka berdua. Di antaranya gini, tadi kok saya sangat tertarik di mana posisi ini berkaitan dengan nanti kan disiplin positif ya, berkaitan dengan disiplin positif. Apakah kita sebagai guru itu kan harus memposisikan kita hanya sebagai manajer, sedangkan tadi di penghukum dan yang lainnya tidak boleh. Nah, nanti mohon penjelasan apakah boleh di kasus-kasus tertentu itu posisi kita tidak hanya sebagai manajer tetapi sebagai posisi yang lain, karena memang kasus-kasus itu tidak harus atau tidak bisa ditangani di posisi manajer. Dan berkaitan dengan hal itu, apakah sesuai dengan pendisiplinan positif untuk setiap anak pada posisi yang tidak manajer itu? Terima kasih Bu Ida dan Pak Bowo. Ya, terima kasih sekali pertanyaannya Bu Titik. Ya, sangat menarik sekali ya. Memang dulu kan ada 5 posisi kontrol tadi ya. Apakah dalam setiap permasalahan anak-anak itu kita harus berposisi sebagai manajer gitu ya. Nah, kebetulan ini kasus yang sedang saya hadapi di kelas saya wali kelas 9C. Memang ada satu anak yang luar biasa gitu ya, luar biasa, sering mengganggu jalannya pembelajaran Bapak Ibu. Jadi tidak bisa fokus, tidak bisa tenang, membuat gaduh di dalam kelas gitu. Memang tidak semua permasalahan anak itu kita memposisikan diri kita sebagai manajer ya. Ada kalanya kita tidak bisa meletakkan diri kita sebagai manajer di setiap anak. Ada beberapa anak khusus ya begitu yang memang mungkin kita harus memposisikan diri sebagai teman, mungkin sebagai pemantau, bahkan juga sebagai penghukum begitu Bu Titik kalau menurut saya begitu. Tetapi tetap arahnya ya, walaupun sekarang kita berposisi sebagai penghukum, sekarang kita berposisi sebagai pemantau, tetapi harapannya tetap nanti jalannya, arahnya itu tetap kita menuju sebagai manajer. Tetapi untuk menjadi manajer kita dahului dulu dan menjadi pengontrol yang baik, misalkan sebagai penghukum. Kita awali dengan menjadi penghukum dulu, tapi berikutnya ya, tujuan berikutnya kita hendaknya bisa bertindak sebagai manajer bagi anak tersebut. Jadi menurut saya tidak semua anak sih bisa kita selesaikan dengan posisi manajer. Begitu. Mungkin kita awali dengan posisi kontrol yang lain dulu untuk selanjutnya bisa menjadi manajer bagi anak tersebut. Itu mungkin penjelasan saya. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Saya cuma menanggapi jawaban apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ida. Benar sekali bahwa dalam hal ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, atau yang keempat pemantau dan manajer. Nah, dalam hal ini pengertian saya manajer itu dia sebagai pemantau saja. Jadi kemarin pada saat saya mengikuti pemahaman pemahaman
elaborasi. Di situ ada kasus yang mungkin kasus itu kasus krusial gitu ya. Jadi suatu kasus yang sudah masuknya tuh ranah hukum. Contoh begini, contoh pada saat pembelajaran anak bolos sekolah, kemudian anak yang bersangkutan itu masuk ke masjid dan mengambil kotak amal, contoh seperti itu. Nah itu kan kalau kita berperan sebagai manajer, kita tidak bisa menyelesaikan masalah anak yang bersangkutan karena anak yang bersangkutan itu sudah melakukan masalah yang sangat kompleks. Nah maka dari itu maka sekolah akan mencari solusi bagaimana agar anak yang bersangkutan itu bisa terselesaikan masalahnya. Nah kemarin setelah diskusi agak banyak itu, akhirnya kita jadi tahu bahwa manajer itu sebenarnya kapasitasnya itu sebagai apa sih? Nah di sini akhirnya dari kami, dari pasien kami, manajer itu tugasnya adalah sebagai pemantau saja. Tapi jika ada anak yang sudah melakukan kesalahan yang sangat kompleks, maka anak tersebut juga akan menyelesaikannya dengan aturan tata cara penyelesaian kepada pihak yang bersangkutan seperti itu. Nah itu Bu Titi tambahan jawaban saya atas pertanyaan jenengan yang tadi sudah dijawab oleh Bu Ida. Demikian ya Bu Titi. Oke, sama-sama Bu Titi. Monggo Bu Rita. Ya, luar biasa. Luar biasa diskusi kita pada sore hari ini. Luar biasa diskusi kita pada sore hari ini. Sampai kita kalau masih ada waktu tuh pengennya masih diskusi lagi ya. Tapi waktunya sudah sore. Jadi untuk sesi tanya jawab mungkin dicukupkan sampai di sini ya, Wida dan Pak Bowo. Luar biasa, mudah-mudahan nanti SMP Negeri 2 Wonosobo banyak melahirkan negeri-negeri selanjutnya. Mungkin nanti di angkatan 12 Bapak Ibu SMP Negeri 2 Wonosobo banyak yang berperan dalam CGG. Ya, sekian saya akhiri. Saya selaku pembawa acara di sini mohon maaf apabila selama memandu acara banyak tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Destinasi yang dilakukan oleh Pak Bowo dan Bu Wida sungguh luar biasa, sangat menginspirasi saya, Wida dan Pak Bowo. Mudah-mudahan kedepannya saya juga dapat mengaplikasikan, dapat merefleksikan pada pembelajaran saya. Saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Yuniati. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Wonosobo. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ida Diana Riza dan Bapak Arfianto Dwi Prabowo yang telah melaksanakan diseminasi budaya positif dalam rangka pemenuhan tugas pendidikan guru penggerak angkatan 11 pada modul 1.4. Berkat diseminasi yang beliau lakukan, saya jadi mengerti dan saya jadi paham mengenai 8 konsep budaya positif, khususnya pada materi keyakinan kelas dan pada tahapan segitiga restitusi.
pada keyakinan kelas, saya jadi lebih paham bagaimana alur dan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan saat menyusun keyakinan kelas. Kemudian, pada segitiga restitusi, saya dapat mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan murid menggunakan segitiga restitusi. Harapan saya, semoga saya dapat mengaplikasikan atau saya dapat mengimplementasikan di kelas saya maupun di sekolahan saya. Harapan saya dapat mewujudkan pembelajaran yang menuntun dan dapat memerdekakan murid. Saya juga berharap supaya saya dapat menjadi guru yang kehadirannya dirindukan oleh murid-murid saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9C. Apa kabar hari ini? Oke, luar biasa. Oke, sesuai rencana kerja kita bahwa pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas 9. Itu ya. Nah, sebelum kita mulai pekerjaan kita pada hari ini, kenapa sih kita perlu membuat keyakinan kelas untuk kelas kita? Nah, Mas Farel? Biar saya semangat belajar bida. Oke, biar saya semangat belajar bida. Ada yang mau menambahkan? Ya, Naila? Biar kelasnya lebih tertib. Wah, agar kelasnya tertib, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Mas Anu? Biar saya nyaman di kelas 9C, Bu. Biar kamu merasa nyaman di kelas 9C. Oke, selama ini nyaman nggak di kelas 9C? Oke. Ya, tujuan keyakinan kelas 9C. Hari ini kita akan membuat keyakinan untuk kelas kita. Yang pertama tentunya meningkatkan motivasi belajar kalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya kalian juga ikut merasa bertanggung jawab untuk menjaga kelas supaya tetap nyaman dan kondusif untuk belajar. Itu ya. Nah, untuk itu, maka hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan curah pendapat. Ya, tolong nanti setiap anak menuliskan di kertas post-it yang akan didapatkan. Nah, apa kira-kira yang inginkan, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian maui, ya, untuk keyakinan kelas kita yaitu kelas 9C. Begitu ya. Oke, saya bagi dulu post-itnya. Yuk, silakan curahkan pendapat kalian. Kalian ingin kelas 9C seperti apa? Dituliskan ya di kertas post-it ya. Semua pendapat sudah dituliskan di kertas post-it? Sudah. Boleh ditempelkan di papan tulis di depan. Silakan. Bikin apa itu? Udah asik. Bisa sekali. Bisa sekali itu bisa. Oke, baik, terima kasih. Inilah hasil curah pendapat dari anak-anak kelas 9C. Mari kita kelompokkan hasil curah pendapat kita ini. Untuk yang sama kita jadikan satu kategori ya. Bu Ida boleh minta bantuan Mas Farhan? Boleh. Oke, untuk mengelompokkan. Oke, tidak merusak fasilitas kelas. Ini tidak boleh terlambat. Ini mungkin jadi satu di sini ya, Mas Farhan. Yang tidak boleh terlambat. Oke. Ini tiket. Oke. Nah, ini yang tidak mengotori bisa kita jadikan satu. Ini juga tidak mengotori. Ini tidak mengotori juga. Ini sebelah sini ya. Oke. Bu
Bu Ida bisa minta tolong dibacakan hasil curah pendapat teman-teman kamu biar saya ketik di PPT di atas. Yuk. Baik Bu. Ini yang nomor satu. Yang nomor satu berseragam dengan lengkap. Oke, sebentar. Berseragam dengan lengkap. Lalu yang kedua? Tertib saat mengikuti pembelajaran. Oke. Tertib saat mengikuti pembelajaran. Tidak bergurau saat pembelajaran. Tidak bergurau saat pembelajaran. Anak-anak, ini dia hasil curah pendapat kita. Kamu lihat ada 10 poin aturan yang kamu inginkan ada di kelas kita. Coba kamu perhatikan dari nomor 1 sampai nomor 10. Ya. Adakah di situ kalimat negatif? Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas itu kita harus memakai kalimat yang positif. Kita positifkan bareng-bareng ya. Oke, yang nomor berapa? Yang masih negatif? Coba. Oke, nomor 2. Siapa yang mau membantu nomor 2? Ya, ingat. Masuk kelas dengan tepat waktu. Oke, betul, betul. Masuk kelas tepat waktu. Saya tadi ya. Nomor 2. Oke, masuk kelas tepat waktu. Oke, sudah dipositifkan untuk nomor 2. Yang lain, ada masukan lagi? Oke, sudah nomor 9. Oke, tidak mengotori kelas kita ganti dengan menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Ya, ada lagi yang lain. Farel. Nomor 5 Bu. Ya, ganti apa? Menjaga fasilitas kelas. Oke, tidak merusak fasilitas 9C diganti Menjaga fasilitas. menjaga fasilitas kelas 9C. Oke, saya ganti ya. Mbak Silvi tadi nggak jadi. Yang lain masih ada kan yang negatif? Oke. Nomor 6 diganti dengan tidak membuang sampah di laci. Diganti dengan apa? Oke, membuang sampah pada tempatnya. Untuk menjaga kebersihan kelas nomor 9. Nilai kebajikan apa yang ada di situ? Oke, yang terakhir nomor 10. Mengikuti pembelajaran dengan baik. Nilai kebajikan apa yang ada di situ? Hasil tinjauan kesepakatan kelas dari 10 kesepakatan kita, setelah ditinjau ternyata ada beberapa yang sama sehingga hanya menjadi 6 ya, cukup 6 keyakinan kelas ya. Oke. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi.